A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku serta pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, hari ini kita bisa kembali lagi bersilaturahim setiap akhir pekan dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan seperti biasa juga kita menghadirkan guru-guru yang akan membahas tema yang dekat dengan keseharian. Mewakili seluruh kerabat kerja iNews tentunya, kami semua di sini ikut merasakan duka cita ya dalam beberapa waktu terakhir ini. Di dunia ini sedang banyak ujian ya. Selain ada masalah peperangan, ada gempa yang paling besar ya. Di mana? Di Turki dan Suriah. Sebagai umat manusia ya. Sebagai umat manusia itu tidak lihat agamanya apapun ya. Kalau ada orang yang kena bencana, wajib hukumnya untuk kita tolong. Nggak mungkin pas lagi ada bencana kita tanya dulu agamanya apa nih. Nggak. Islam ngajarin kita atas nama kemanusiaan kita menolong sesama hamba Allah ya. Dan ini juga mungkin tema besar kita kali ini, diantaranya yang akan kita ambil adalah cuplikan dari tayangan tersebut. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang di luar nalar kita tapi terjadi ya. Diantaranya ya nanti deh lihat aja ya. Nah untuk itu izinkan saya juga untuk menyapa guru-guru kita yang sudah hadir yang akan membahas tema kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, Assalamualaikum Kiai Haji Baihaqi. Terima kasih sudah hadir ke sini Kiai. Alhamdulillah ya Kiai ya. Dan selamping Kiai Haji Baihaqi sudah hadir Kiai Haji Mukhtar Sudibyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping Kiai Haji Mukhtar Sudibyo sudah ada Kiai Haji Ustadz Fatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram. Masya Allah salim. Kiai sehat? Alhamdulillah teman toyib. Alhamdulillah. Kebetulan dengan Kiai Fatullah udah berapa kali juga ketemu ini Kiai ya. Tapi tambah ganteng kayaknya nih. Hah? Tambah ganteng. Iya, bukan tambah ganteng. Tambah banyak ubannya di mari. Kiai, guru-guruku dan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku serta pemirsa, tadi sudah sempat saya singgung mengenai apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di dunia. Nah untuk itu bagaimana kita menyikapinya terhadap peristiwa yang luar biasa berikut ini. Sama-sama kita saksikan. Iya, tidak hanya gempa bumi, bahkan juga pernah kita mengalami likuifasi, bahkan beberapa waktu yang lalu banjir ya, tanah longsor dan lain sebagainya macam ya. Itulah bagian dalam kehidupan kita. Tentunya kita pada saat menerima ujian kita selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka buat korban yang mengalami musibah. Dan untuk itu langsung saja kita tanya kepada guru-guru kita bagaimana kita menyikapi tentang kejadian ini. Silakan Kiai Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعلنا من المتقين المخلصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para bapak, saudara-saudara, para alim ulama dan juga pembawa acara Bapak Ustadz David Khalik. Para pemirsa iNews TV dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat tayangan visualisasi atau gambar dari televisi tadi, saya merasa terenyuh dan merasa prihatin. Karena kenapa? Gempa, betul apa yang dikatakan tadi oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz David Khalik, itu tidak mengenal usia, tidak mengenal agama, ras, suku apapun. Bayangkan Turki mayoritas muslim, terjadi gempa 7,8 skala Richter. Cianjur mayoritas muslim, Indonesia mayoritas muslim, begitupun terjadi gempa.
Ini semua terjadi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu adalah salah satu rukun iman dan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Takdir, ajal, umur dan lain sebagainya itu Allah yang menentukan, dan kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu punya nilai akidah, yaitu kita harus percaya bahwa itulah takdir yang merupakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi masalah takdir, dan itu sudah qadarullah, ketentuan Allah, itu berarti termasuk ranah akidah. Para bapak, ibu sebagai perisai rumah tangga dan juga para pemirsa iNews TV dimanapun berada. Yang kedua, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Masya Allah. Surah Al-Baqarah ayat 155 ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hidup di dunia ini tidak lepas daripada ujian dan cobaan. Dan gempa yang tadi yang kita lihat ditayangkan tadi itu merupakan salah satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus", itu salah satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai Baihaqi. Selanjutnya kita simak pendapat dari guru kita Kiai Haji Mukhtar Sudibyo. Silakan Kiai. Terima kasih para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup kita, mati kita itu sudah merupakan ketentuan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Sejak 50.000 tahun sebelum bumi langit ini ada, atau sebelum makhluk diciptakan. Sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qaddaral khalaiq, atau dalam riwayat lain qaddaral maqadir, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, menetapkan, ya, kadar ukuran semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala dinamakan makhluk. Kapan? Yaitu qabla ay yakhluqa as-samawati wal arda bi 50.000 sanah. Ya, sebelum berapa tahun? 50.000 tahun. Artinya bagaimana kita menyikapi menjalani hidup ini yang menimpa kita. Siapa yang tahu tadi, ya, saudara-saudara kita di Turki, saudara kita di Cianjur, pada hari itu jam segitu itu ketimpa musibah. Ada nggak yang tahu? Nggak ada. Tapi itu sudah sejak 50.000 tahun lalu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Maka bagaimana menyikapinya? Yaitu selama itu kita menerima bahwa semua segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala
itu adalah pasti baik. Makanya kita sering mendengar atau mengucapkan insya Allah ada pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti baik. Dalam setiap perintah dan dalam setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kebaikan walaupun terasa berat. Dalam segala larangan Allah Subhanahu wa taala pasti terdapat keburukan walaupun kelihatannya nikmat, baik. Itu adalah taklif yang bentuknya taklif yang kita diperintah untuk mengetahui itu dan menjalaninya. Kita hanya berusaha melakukan yang baik, meninggalkan menghindarkan yang buruk. Itu bisa kita rencanakan. Tapi dalam masalah kehidupan itu kita nggak bisa tawar-menawar. Artinya kebaikan dan keburukan sifatnya nisbi. Ya, yang bisa jadi yang kita anggap baik padahal buruk akibatnya. Sakit buruk gak? Ketimpa musibah tadi buruk gak? Kerasa buruk. Tapi itu adalah siapa yang tahu bahwa itu adalah penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mungkin Allah Subhanahu wa taala buat begitu. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada saudaranya muslim di Indonesia maupun yang lain bisa membantu mereka. Daripada sengsara berlama-lama, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang sehingga Allah lah yang mengambilnya untuk lebih menyayangi mereka. Demikian. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Mukhtar Sudibyo. Kita tadi disuguhkan dengan sebuah tayangan yang begitu menggetarkan jiwa kita dan tentunya ada juga pertanyaan ya. Sudah di dalam, kalau ditanya setiap kena gempa itu langsung meninggal, tapi ternyata enggak semuanya. Sudah tertimpa berhari-hari masih hidup juga. Nah, ini ada pelajaran yang bisa kita ambil dari tayangan. Kira-kira apa kita bisa ambil hikmahnya? Silakan, Kiai Fatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Jangan tegang-tegang, Bu. Ini udah kayak di barak militer ini, Kiai. Ngeliatinnya tegang. Jadi ketika seseorang itu tertimpa musibah yang namanya kematian, pintu gerbang kematian, enggak ada yang tahu. Mungkin ibu-ibu lagi masak jengkol, tiba-tiba makan jengkol kebanyakan, perut sakit, modar. Iya, benar. Iya apa iya? Ya. Betul apa betul? Betul. Mana orangnya di sini? Gerbang kematian tidak akan tahu kapan tiba saatnya kita mati. Mungkin Bapak habis mancing, ada di sini doyan mancing. Ada. Lah mana orangnya? Mana? Lagi mancing tiba-tiba kecebur. Lah, Ustaz David. ya. Kecebur dimakan ikan lele. Ya. Nggak kebalik ini. Iya. Lah mati itu punya urusan. Padahal bininya lagi masakin jengkol. Kematian enggak ada yang tahu. Iya apa iya? Iya. Siapapun pasti kullu nafsin za'iqatul Mau. Yang bernyawa pasti merasakan kematian. Paham? Paham, Pak? Paham aja biar cepat. Za'iqah itu artinya merasakan. Enggak kecil, enggak anak bayi, enggak yang namanya anak dewasa, enggak orang tua. Kita lihat siapa penyanyi pop legendaris dulu yang menciptakan Bintang, Nika Ardila. Wah, hafal nih kayaknya penggemarnya ini. Penggemarnya kan Pak Kiai. Baru sebut Bintang aja udah langsung nih Ardila. Cuma ngetes doang. Yang kedua Ponori. Ponori tahu kan Ponori? Oh. Nika Ardila cantiknya minta ampun. Lagi sedang suksesnya meraih kehidupan yang luar biasa, tapi ajal menemuinya. Mati nggak? Mati. Ponori. Tapi di sini saya pertanyakan, mana yang mati duluan, Ponori apa Nika Ardila? Itu jelas
Iya. Berarti Pak Kiai kematian tidak memandang umur. Umur artinya urusan. Ketika urusan hamba itu selesai, maka urusannya adalah kematian selesai pula. Tapi kita sebaik-baik ketika ditimpa musibah, maka kata Allah ini berupa ujian Pak Kiai. Inna izomil jazai ma izomil balak. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian cobaan musibah yang melanda diri kita maupun negara kita. Kalaulah orang yang beriman itu sebuah ujian rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah taala idza ahabba qauman italahum. Sungguh Allah cinta kepada siapa? Kepada seorang hamba negara kita ketika ditimpa masalah ujian. Gempa melanda di Turki, betul apa betul? Betul. Di Arab Saudi turun salju itu musibah ya Kiai. Iya. Iya, di Jeddah banjir bandang musibah. Tapi bagi orang-orang yang beriman itu adalah ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir lagi kemarin di Ciamis, di Tasik. Hah? Cianjur. Ngetes doang. Gempa luar biasa, kematian, korban yang begitu jumlah, banyak sekali. Tapi bagi orang-orang yang beriman ialah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Catatan, faman radhiya, barang siapa yang ridho ketentuan takdir berupa kematian anaknya, istrinya, bapaknya, ibunya, semua itu adalah kalau dia ikhlas menjalaninya, sabar menjalaninya, insya Allah falahur ridho, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi waman sakhito, barang siapa yang enggak terima, gerutu, marah, bapak tumbuh bisul di pantatnya, lagi enak-enak ibadah satu Khalid. Enak Pak, tumbuh bisul di pantat bapak. Udah ngomong aja Pak. Kagak enak lagi nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diuji. Gerutu, marah. Ibu pun demikian, tumbuh bisul bukan di pantat. Di mana? Di jidat. Lagi sujud gak enak. Kalau dia marah, gerutu, bukan ampunan, bukan rahmat yang Allah berikan kepadanya, akan tetapi adalah sesuatu, bukan pengampunan dosa, tetapi keburukan yang menimpa. Allah. Mudah-mudahan musibah tersebut dapat dipahami sebagai landasan ujian yang Allah cinta kepada kita. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Fatullah. Tadi kita udah dapat banyak ilmu ya Ibu ya, bahwa kalau bisa disimpulkan yang namanya jodoh, rezeki, maut itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Tugasnya kita adalah untuk hidup di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, beribadah kepada Allah. Dan tadi yang keren itu terakhir Kiai tadi, katanya ridho. Kalau kita sebagai hamba Allah ridho, Allah akan 2 kali lebih ridho dari kita, dan kita akan dapat kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga yang diuji mendapatkan kebaikan keberkahan, diangkat penyakitnya, kesulitan dan lain sebagainya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, serta pemirsa iNews dimanapun saja berada, setelah ini kita akan menyimak kajian tafsir bersama dengan guru kita Kiai Haji Baihaqi. Yang akan dibahas adalah surah Ar-Ra'd ayat 38 ya Kiai ya. Nah, untuk itu siapkan Qur'annya, sama-sama kita ngaji tafsir. Jangan kemana-mana ya. Hanya di sini, di mana Cahaya Hati Indonesia.